Pemirsa, hari-hari ini publik disodorkan kasus-kasus kekerasan yang dilakukan aparat baik itu TNI maupun Polri. Di Bekasi, anggota TNI menendang ibu-ibu pemotor, sedangkan di Medan, perwira berpangkat AKBP membiarkan anaknya menganiaya orang. Selain menyakiti masyarakat, tindakan mereka sejatinya mencoreng nama baik korpsnya sendiri. Mengapa tindakan arogan aparat bisa merusak kepercayaan masyarakat? Inilah Top Review. Inilah detik-detik ketika anggota TNI menendang ibu-ibu pengendara motor yang berboncengan dengan anaknya. Peristiwa terjadi di Jalan Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Yang tampak di rekaman ini merupakan tendangan kedua, sedangkan tendangan pertama tidak terekam. Perekaman momen ini dilakukan seseorang dari dalam mobil yang berada tepat di belakang kejadian. Berdasarkan kronologi yang disampaikan akun @ikanante, kejadian bermula dari ibu pengendara motor melakukan rem mendadak karena mobil di depannya melakukan rem mendadak. Di belakang ibu pemotor ada anggota TNI yang juga naik motor. Terlihat kaget dengan rem mendadak yang dilakukan ibu pemotor. Pemotor anggota TNI kemudian menendang ibu pemotor. Tendangan dilakukan 2 kali, namun yang berhasil direkam adalah tendangan kedua. Rekaman video yang beredar luas di media sosial itu kemudian memicu tanggapan warga. Itu nggak pantas. Nggak pantas ya, Pak ya? Pantas sekali gitu. Harusnya gimana tuh, Pak? Harusnya ya kalau anggota harus sabar. Dia lewat atau lewat. Iya. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, seorang perwira Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) membiarkan anaknya menganiaya mahasiswa bernama Ken Admiral. Perwira Polri bernama AKBP Ahirudin Hasibuan juga memerintahkan anaknya untuk terus memukul korban. Peristiwa ini terjadi pada 22 Desember 2022 di Jalan Karya Dalam, Kecamatan Medan Helvetia, tepat di rumah kediaman pelaku A dan AKBP Ahirudin Hasibuan. Setelah viral, AKBP Ahirudin yang merupakan Kabak Ditres Narkoba Polda Sumut dicopot dari jabatannya. Sementara itu anaknya berinisial AA ditetapkan menjadi tersangka. AKBP Ahirudin terbukti melanggar kode etik sesuai dengan pasal 13 huruf M Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patuh. Maka untuk itu, untuk pemeriksaan Saudara AH dievaluasi dan sementara dinonjolkan tidak menjabat sebagai Kabag Bipop Direktorat Narkoba Polda Sumut. Berdasarkan pemeriksaan, penganiayaan bermula ketika korban meminta ganti rugi kepada tersangka atas pengrusakan mobil milik korban. Namun orang tua tersangka yakni AKBP Ahirudin tidak terima dan malah memberikan ancaman dengan senjata api laras panjang sebelum terjadi penganiayaan. Kasus ini sempat ditangani Polrestabes Medan, namun pada akhirnya pada 28 Februari 2023 perkara ditarik oleh Polda Sumut setelah beberapa bulan tidak adanya penanganan oleh Satreskrim Polrestabes Medan. Setelah memang di Polrestabes mungkin kan lama ya Pak ya, sampai akhirnya kami bermohon melapor ke Polda. Terus terang Pak, di Polda hanya sekitar 15 hari Pak. Alhamdulillah Pak, ini luar biasa loh Pak, karena Bapak lihat sendiri videonya kan Pak, bagaimana dipijaknya anak saya. Kalaulah itu anjing Pak gigit kita, sudah ampun Pak, ditolong Pak. Tapi Pak Ahirudin nyemangatin anaknya Pak. Untung anak saya nggak meninggal Pak. Sempat berapa lama anak ibu dirawat? Dia Berapa lama anak ibu dirawat semenjak? habis kejadian itu pagi dibawa jahit dulu di sini Bu. Habis jahit besoknya dia nggak bisa mereng kiri kanan kepala, dibawa ke materna kalau nggak salah, di scan kepalanya semua. Cuman bisa 1 hari Bu, karena besok 2 hari kemudian dia ada ujian karena nggak sekolah di sini, harus balik dia Bu. Jadi dalam keadaan sakit dia balik untuk kuliah. Jadi dengan kondisi dia nggak sehat dia balik keluar dari Medan. Nah sesudah itu baru sampai di sana ya dia berobat jalan.
untuk nyembuhin kepalanya, nyembuhin matanya, karena matanya kan beku darahnya semua. Terlebih dalam hal ini orang tuanya AA ini kan AKBP. Bagaimana penyidik di level Polrestabes ketika yang datang atau yang melapor ini AKBP, bisa saja ada rasa sungkan, bisa saja dipengaruhi dan sebagainya. Ini menjadi pembelajaran tersendiri karena dalam beberapa kasus yang saling melapor di beberapa kasus yang lalu sama, ada perbedaan perlakuan atau ada perbedaan kecepatan proses. Nah, ini bisa ditafsirkan macam-macam oleh pihak pelapor begitu. Kasus TNI menendang ibu-ibu pemotor di Bekasi dan kasus pembiaran kekerasan oleh perwira polisi bisa semakin membuat masyarakat antipati terhadap aparat. Terkait hal ini, Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mengingatkan aparat Polri agar hati-hati bersikap, sebab apapun bisa direkam dan diviralkan di media sosial. Ya, kami sudah beberapa kali dalam kesempatan kami ada event bersama teman-teman dari Polri, menghimbau, mendorong untuk lebih antisipasif dan perlu proaktif. Karena soalnya saat ini kan dunia medsos ini begitu cepat sekali, apapun bisa viral. Di satu sisi agar anggota berhati-hati ketika bersikap, bertindak, dan bertutur kata, tapi di sisi lain juga pengaduan yang masuk dari masyarakat ini agar direspon cepat. Karena kalau tidak, curhatnya saat ini itu di medsos. Nah, inilah yang kemudian viral dan sebagainya. Dalam kasus viral anggota TNI AU menendang ibu-ibu pemotor, pelaku yang diketahui bernama Praka ANG akhirnya meminta maaf dengan mendatangi rumah korban. Kedatangan pelaku didampingi oleh Komandan Denhanut 471 Pasgat, Letkol Pas Bagus Ajar Pamungkas, dan anggota Babinsa, polisi militer, serta Babin Kamtipmas tempat. Praka ANG diketahui anggota Denhanut 471 Wing 1 Kopasgat TNI Angkatan Udara. Kasus-kasus aparat bertindak arogan terhadap anggota masyarakat tentu semakin menurunkan kepercayaan rakyat terhadap aparat itu sendiri. Padahal sejatinya itulah tindakan oknum dan bukan merepresentasikan kelembagaan. Di sejumlah tempat, banyak aparat Polri dan TNI yang bersungguh-sungguh menjalankan tugas negara. Di Papua, sejumlah anggota TNI harus gugur demi menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Jika aparat di wilayah damai justru melakukan tindakan arogan terhadap anggota masyarakat, maka sanksi tegas harus ditegakkan kepada pelaku. Namun, jika TNI maupun Polri secara kelembagaan melakukan pembiaran atau melindungi pelaku, itu sejatinya tindakan yang lebih arogan dari arogansi oknum aparat.